Pohon anggur yang saya tanam ini, selama untuk pertumbuhan atau vegetatifnya memang saya full menggunakan organik ya sahabat ya, ataupun air lindi. Pohon anggur yang saya tanam di sini tepatnya pada hari ini kurang lebih untuk usianya sudah memasuki di usia 6 bulan ya sahabat ya. Nah, untuk pembuahan yang kita tinggikan itu adalah unsur fosfat dan kaliumnya ya sahabat ya. Nah, sementara untuk yang ini walaupun ini ada kandungan unsur hara fosfat dan kaliumnya, namun dominan lebih rendah ya sahabat ya, karena ini difokuskan ke pertumbuhan. Nah, ini yang lebih banyak adalah limbah organiknya. Yang kita gunakan adalah warna pupuk POC atau air lindi yang sudah siap untuk kita gunakan. Pastinya warnanya dia akan dominan ke hitam kemerahan ya sahabat ya. Ini berartinya sudah siap untuk kita gunakan ataupun kita aplikasikan pada tanaman anggur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asri Ragam Pertanian. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita akan membahas mengenai tanaman ya sahabat ya. Khususnya yang akan kita bahas dalam video kali ini, bagaimana cara saya membuat POC ataupun POC air lindi untuk pemupukan pada pohon-pohon anggur yang saya tanam ini ya sahabat ya. Pohon anggur yang saya tanam ini selama untuk pertumbuhan atau vegetatifnya memang saya full menggunakan organik ya sahabat ya, ataupun air lindi. Ini untuk pertumbuhannya ya sahabat ya. Dan juga untuk pohon anggur yang saya tanam di sini tepatnya pada hari ini kurang lebih untuk usianya sudah memasuki di usia 6 bulan ya sahabat ya. Dan ini juga saya menggunakan untuk pertumbuhannya masih full organik ya sahabat ya. Salah satunya adalah air lindi. Nah, kebetulan di video saya sebelumnya kemarin ada sahabat tani yang bertanya mengenai air lindinya ya sahabat ya, untuk pembuatan POC-nya. Nah, melalui komentar ya sahabat ya. Nah, oke sahabat, untuk komentarnya seperti ini. Pengen bikin POC-nya gimana Om dan bahannya apa saja. Nah, oke sahabat, langsung saja saya jawab melalui video ini sahabat ya. Nah, untuk POC yang saya gunakan seperti ini sahabat ya. Nah, ini POC air lindi. Nah, ini khusus untuk di fase vegetatif atau fase pertumbuhan ya sahabat ya. Namun POC air lindi yang saya gunakan untuk tanaman anggur yang saya tanam ini sahabat ya, ini ada dua versi, yakni adalah yang pertama POC air lindi untuk fase vegetatif atau pertumbuhan, dan yang kedua adalah air lindi yang dikhususkan di fase generatif ataupun fase pembungaan hingga pembuahan ya sahabat ya. Nah, oke sahabat, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke proses pembuatannya ya sahabat ya. Nah, itu stok masih melimpah sahabat ya. Namun ini khusus untuk fase generatif atau pembuahan ya sahabat ya. Mungkin di video kali ini saya hanya mengarah-arahkan dan juga mencontohkan peralatan serta bahannya saja ya sahabat ya. Mungkin secara fisik tidak saya contohkan untuk pembuatannya dikarenakan kebetulan untuk bahan bakunya sekarang belum ada ya sahabat ya. Karena bahan bakunya ini memang berasal dari limbah-limbah organik, terutama dari sampah dapur ya sahabat ya, dari limbah dapur. Nah, seperti ini sahabat ya untuk tempat pembuatan POC yang saya buat ya sahabat ya. Walaupun seperti ini ada dua versi ya sahabat ya, yaitu versi vegetatif dan juga versi generatifnya. Oke sahabat, langsung saja kita buka ya sahabat ya. Nah, kemungkinan di video kali ini mungkin baru saya akan arah-arahkan ya sahabat ya untuk bahan baku pembuatan, seperti apa prosesnya ya sahabat ya. Nah, mungkin ini agak sedikit kotor atau agak yang nggak biasa, agak jijik gitu ya sahabat ya. Namun ya sebenarnya nggak bisa ya sahabat ya, karena POC air lindi ini menurut saya sangat bagus untuk pertumbuhan pohon anggur yang kita tanam ya sahabat ya. Untuk bahan yang kita buat POC seperti ini sahabat ya. Nah, ini sebenarnya ini rendaman dari
kulit-kulit buah dan juga ada buah yang masih utuh namun sudah tidak layak ya sahabat ya kita konsumsi. Nah di dalam sini sahabat ya, ini sebelum saya masukkan di penyaringan sana sahabat ya, saya masukkan dalam bak seperti ini dulu ya sahabat ya. Ini yang versi vegetatif atau untuk versi pertumbuhannya ya sahabat. Ini saya menggunakan dominan ke sampah organik dari pasar. Nah ini ada buah jeruk, buah pepaya, ada juga sayur-sayuran seperti kol, dan juga ada bawang prei serta kulit bawang. Nah sedangkan airnya ini sahabat, ini air cucian beras. Saya masukkan dalam bak sini, dan juga buah-buah yang sudah tidak layak pakai saya masukkan sini sahabat ya. Nah ini awalnya memang banyak. Nah juga seperti ini sahabat ya. Nah ini juga. Jadi kita pembuatan pupuk organik ataupun pupuk lindi ini sahabat ya, kita tidak memandang apa jenis bahannya. Intinya yang penting sampah organik. Bisa saja mungkin nasi basi. Nah ini nasi basi pun ada sebenarnya sahabat ya. Ini nasi basi ada. Terus bisa juga kita seperti sayur-sayuran, bayam, kangkung, bisa kita masukkan sini sahabat ya. Kenapa saya masukkan di penampungan bak sini dulu sahabat ya. Nah ini dikarenakan apabila kita langsung memasukkan di penyaringan itu kemungkinan akan lebih lama untuk proses pembusukannya sahabat ya, ataupun terurainya akan sedikit lebih lama. Nah, namun kalau kita tampung di sini dulu untuk proses atau pengurainya tuh lebih cepat ya sahabat ya. Nah setelah seperti ini bisa kita masukkan di penyaringan ini sahabat ya. Nah kita memindahkan untuk memasukkan dalam saringan menggunakan gayung ini sahabat ya. Nah ini yang generatif ya sahabat ya, untuk bahannya ini sahabat ya. Nah ini bahannya, ini adalah dominan di kulit pisang, terus bonggol pisang yang sudah pernah berbuah. Nah, sama juga saya kasih air cucian beras ya sahabat ya. Nah, bisa juga kita tambah seperti kulit buah rambutan bisa, matoa bisa, terus sabut kelapa bisa ya sahabat ya. Nah intinya untuk pembuahan itu dominan ke fosfat dan kalium ya sahabat ya. Nah untuk pembuahan yang kita tinggikan itu adalah unsur fosfat dan kaliumnya ya sahabat ya. Nah sementara untuk yang ini walaupun ini ada kandungan unsur hara fosfat dan kaliumnya, namun dominan lebih rendah ya sahabat ya, karena ini difokuskan ke pertumbuhan. Nah ini yang lebih banyak adalah sampah atau limbah organiknya yang kita gunakan adalah seperti sayur-sayuran, kangkung, bayam, air leri ya sahabat ya, atau air beras. Nah kita campur di sini ya sahabat ya. Nah ini dominan ke pertumbuhan atau vegetatif ya sahabat ya. Nah jadi untuk sahabat tani apabila ingin membuat POC air lindi khususnya sahabat ya, tidak usah bingung bahannya apa, terus apakah harus ini harus itu, tidak sahabat ya. Intinya bahannya bahan organik. Bisa saja kita menggunakan sisa nasi yang sudah basi, terus sisa kue-kue kita masukkan saja di sini sahabat ya. Kita masukkan semua. Namun kalau ingin untuk pembuahan bisa kita merubahnya atau menambahnya sekalian ya sahabat ya. Kita tambahkan di sini pun tidak apa-apa sahabat ya. Yaitu yang dominan ke fosfat dan kalium. Nah, sementara yang memiliki kalium tinggi adalah kulit pisang. Nah, terus yang memiliki unsur fosfat lebih tinggi adalah bonggol pisang ya sahabat ya. Sabut kelapa, kulit rambutan, kulit matoa. Nah itu kandungan kaliumnya dan fosfatnya akan lebih tinggi. Maka pupuk organik yang kita buat apabila dominan ke fosfat dan kalium itu akan mengarah ke perangsangan pertumbuhan akar, batang, serta merangsang pertumbuhan bunga serta dan juga pembuahan ya sahabat ya. Nah seperti itu sahabat ya. Jadi kita membuat pupuk organik sebenarnya ini sangat mudah, dan juga yang pasti adalah bahan bakunya yang kita gunakan gratis ya sahabat ya. Nah sementara untuk pengaplikasiannya ya sahabat ya, setelah kita saring seperti ini nanti kita pindahkan ke wadah ya sahabat ya. Nah seperti yang tadi sahabat, nah, seperti ini. Nah setelah kita pindahkan ke wadah seperti ini sahabat ya, bisa kita taruh di tempat
panas, di tempat panas, agar proses fotosintetis pada POC ataupun air lindi ini lebih sempurna ya sahabat ya. Maka dia akan berubah warna seperti ini sahabat ya. Warna pupuk POC atau air lindi yang sudah siap untuk kita gunakan, pastinya warnanya dia akan dominan ke hitam kemerahan ya sahabat ya. Ini berartinya sudah siap untuk kita gunakan ataupun kita aplikasikan pada tanaman anggur ya sahabat ya. Nah sebenarnya walaupun tidak kita taruh di tempat panas pun bisa ya sahabat ya, di tempat teduh seperti ini. Nah ini tidak apa-apa ya sahabat ya. Intinya setelah kita melakukan penyaringan dan kita tempatkan ke wadah yang rapat, udara itu tidak bisa masuk ya sahabat ya. Nah kita biarkan selama 15 sampai 1 bulan, itu sudah kita bisa aplikasikan. Nah sedangkan air lindi ini untuk ketahanannya sahabat, ini semakin lama maka akan semakin baik atau semakin bagus untuk kita gunakan ya sahabat ya. Nah jadi untuk bahan baku dan cara pembuatannya kita nggak usah yang susah-susah sahabat ya, yang mudah saja. Apalagi pupuk organik ini bahan bakunya bisa dikatakan memang gratis ya sahabat ya. Yang penting kita mau membuat seperti ini. Nah itu untuk penyaringannya saya menggunakan galon ini sahabat ya. Nah saya balik sahabat ya, saya masukkan ke dalam jerigen. Nah, galon ini ujungnya saya sumbat menggunakan waring atau jaring supaya air nanti bisa turun, sementara untuk sampah-sampah atau limbah organiknya tidak turun ya sahabat ya. Nah sedangkan untuk dosis aplikasinya saya menggunakan untuk perbandingan dengan airnya sahabat, saya hanya menggunakan bisa dikatakan 500 ml untuk 10 liter air. Nah, itu kita aplikasikan bisa ke 2 pohon anggur hingga 3 pohon anggur ya sahabat ya. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.